Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi keamanan semakin terus berpacu dengan inovasi baru. Namun ada tempat yang masih menggunakan tenaga manusia, seperti jasa keamanan. Dan hingga kini, kehadirannya masih memiliki peranan yang krusial dalam dunia pengamanan. Tidak dipungkiri bahwa teknologi keamanan kini semakin berkembang. Namun tetap saja ada beberapa hal yang masih belum bisa dilakukan oleh teknologi dan masih harus dilakukan secara manual. Berdasarkan data dari Kepolisian RI atau Polri, kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan 4,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dalam upaya pengamanan terhadap berbagai ancaman kriminal di beberapa instansi pemerintah dan berbagai sektor, kehadiran Satpam menjadi peran penting. Dan inilah Satuan Pengamanan atau Satpam di Indonesia yang hadir sebagai bagian dari Mitra Polri. Dimulai dari tahun 1978, Awaludin Djamin yang dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keamanan negara hingga lingkup terkecil. Sehingga di tahun 1980, adanya peresmian pola pembinaan Satuan Pengamanan pada tanggal 30 Desember 1980 yang telah dikukuhkan dengan pembentukan SK Kapolri, SKEP_126 _12 Romawi _1980. Di hari jadi Satpam yang ke-13 pada tanggal 30 Desember 1993, Kapolri Legend Polisi Dr. Andus Banur Rusman mengukuhkan Jenderal Purnawirawan Awaludin Djamin sebagai Bapak Satpam Indonesia. Dalam perjalanan waktunya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka pada tahun 2020 telah diterbitkan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. PAM Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang sebagaimana dimaksud PAM Swakarsa, salah satunya adalah Satpam. Pasal 1 ayat 4 dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anggota Satpam yakni petugas pengamanan swakarsa yang direkrut, dilatih, memiliki kartu tanda anggota, dan status ketenaga kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satpam Indonesia memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai jenjang pelatihan Satpam, dimulai dari tingkat pelatihan dasar Satpam, pelatihan Gada Pratama untuk unsur pelaksana, kemudian pelatihan menengah untuk supervisor pelatihan Gada Madya, dan tingkat pelatihan kemampuan manajerial pelatihan Gada Utama. Pembentukan dan pembinaan Satpam menjadi tanggung jawab bagi Ditbin Potmas melalui jajaran Satuan Wilayah Polri. Dalam meningkatkan citra profesi Satpam dibutuhkan standarisasi kinerja, profesionalitas tampilan, hingga kompetensi yang akan berpengaruh pada penempatan dan jenjang karir, sehingga Satpam menjadi sebuah profesi yang mulia. Pengaturan detail mulai dari seragam, jam kerja, hingga aturan berserikat menjadi bukti seriusnya Polri dalam membela hak mitranya ini. Selain itu, Polri mengharapkan postur Satpam menjadi profesional yang dapat disegani oleh masyarakat. Melalui wajah seragam, Satpam memiliki identitas tersendiri yang dikenal oleh masyarakat, dimulai dari seragam pertama yang dikenakan selama 40 tahun. Segala perubahan dilakukan untuk meningkatkan citra positif bagi masyarakat. Sehingga di awal tahun 2020, seragam Satpam berubah warna menyerupai seragam anggota kepolisian. Meski terdapat perbedaan dari seragam yang dikenakan, masyarakat tetap sulit membedakan seragam kepolisian dengan Satpam.
Sehingga pada tahun 2023, Polri kembali mengevaluasi seragam Satpam melalui Perpol nomor 1 tahun 2023. Seragam baru itu diperkenalkan dalam upacara peringatan HUT ke-41 dan melakukan perubahan pada baju seragam Satpam, yaitu pakaian dinas harian atau PDH, pakaian dinas lapangan khusus atau PDL-SUS, pakaian dinas lapangan 1 atau PDL-A1, pakaian sipil harian atau PSH, dan pakaian sipil lengkap atau PSL. Selain melakukan transformasi seragam, Polri terus melakukan inovasi baru yang diwujudkan, yaitu Binmas Online System atau BOS V2 sejak 2021 yang merupakan aplikasi layanan Polri terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Aplikasi BOS V2 memperkenalkan fitur-fitur tentang Satpam. Pendataan anggota Satpam baik secara kuantitas maupun kualitas dan penggelaran tugas Satpam. Dalam kehidupan sehari-hari, Satpam dapat ditemukan di berbagai sektor dan masih menjadi garda terdepan dari suatu sistem keamanan yang terintegrasi. Mulai dari kawasan perkantoran, kawasan perumahan, kawasan perbankan, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, hingga objek vital. Dalam upaya pengamanan terhadap berbagai ancaman kriminal di beberapa instansi pemerintah dan berbagai sektor, peran dan hadirnya Satpam menjadi peran penting yang hadir sebagai mitra dari Polri. Kejahatan yang setiap tahunnya terjadi di Indonesia menjadikan langkah maju untuk Satpam tersendiri bagi industri pengamanan di Indonesia dan pemuliaan profesi Satpam secara khusus. Dengan senyuman ramah dan kewaspadaan yang tinggi, itulah dedikasi mereka tanpa batas. Terima kasih kepada para Satpam Indonesia yang telah bekerja sebagai mitra Polri dan masyarakat.